Oh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah pecinta Isma Palembang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini 3 Januari 2021 bertepatan pada tanggal 18 Jumadil Awal 1442 Hijriah. Berkat rahmat dan hidayah Allah kita berkumpul bersama-sama di sini dalam rangka kuliah doa Ketmal Remaja Masjid Agung Palembang. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Al-Muhtaram Al-Ustaz Kemas Hasan Usman LC Al-Hafiz yang insyaallah akan memberikan ceramah agama yang bertemakan dengan nikmatnya sholat berjamaah. Untuk mengambil berkah acara pagi ini, ada baiknya kita memulai dengan membacakan umul kitab surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyat wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya, marilah kita sama-sama dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Muhtaram Al-Ustaz Kemas Hasan Usman LC Al-Hafiz. Kepada Ustaz kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal 'amali 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalam al-atamman al-akmalan 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil wuquf baina yaday malikid dayyan. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang dan seluruh para ashab waswahibat al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan biasa kita mendapatkan curahan rahmat dan perhatian yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan pujian dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kembali kita bersama-sama berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita teruskan dengan kajian ilmu agama yang mudah-mudahan apa yang kita semua kerjakan pada pagi hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi catatan amal ibadah kita yang akan kita petik buah dan hasilnya pada saat kita berjumpa kelak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap juga keberkahan dari majelis ini
diberikan kepada kita sekalian yang hadir dan seluruh para teman-teman kita yang tidak bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, dan juga dilimpahkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh keluarga-keluarga kita yang ada di rumah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, kerabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Para ikhwan wal akhwat, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mengetahui bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah nikmatnya sholat berjamaah. Yang ini sejatinya materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Hakim Naziri Al-Hakim, yang tadi pagi beliau mengabarkan kepada saya untuk minta digantikan dikarenakan kurang sehatnya kondisi tubuh beliau, yang mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang beliau bisa bersama-sama hadir kita di tempat ini. Berbicara tentang sholat berjamaah merupakan sebuah ibadah yang sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau orang yang paling mulia, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah baca daripada sirah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Maulid Al-Riyad Nabi yang dikarang oleh guru kita yang mulia Al-Khalif Umar bin Muhammad bin Salim bin Hakim, bahwa beliau satu-satunya yang akan memberikan syafaat ketika tidak ada orang yang mampu untuk memberikan syafaat di akhirat. Tidak para rasul, tidak para nabi ketika keadaan yang sangat genting. Maka ketika seluruhnya pergi kepada Nabi Allah Adam, kata Nabi Adam, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Kepada Nabi Allah Nuh mereka pergi minta syafaat, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Kepada Nabi Allah Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, semua bilang sendiri-sendiri. Sekarang Allah Subhanahu wa taala murka dengan kemurkaan yang tidak pernah dia murka sebelum dan sesudahnya. Tetapi Nabi kita, Nabi kalian sekalian, itu menghadap kepada Allah ketika datang kepadanya para manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ya Rasulullah isfa'lana, ya Rasulullah berikan syafaat kepada kami. Kata Rasulullah SAW, ana laha, aku yang akan memberikan syafaat tersebut. Lalu Rasulullah SAW sujud di depan Allah. Allah katakan kepada kekasih tercinta, ya Muhammad irfa' rasak, wahai Muhammad, engkau angkat kepala. Sal tu'ta, engkau beri, minta pasti akan dikasihkan. Washtaqu syafa', dan engkau minta syafaat, niscaya aku akan berikan kepadamu. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemuliaannya. Begitu juga ketika beliau saat Isra dan Mi'raj dari kota Mekah ke Baitul Maqdis, sampai di Baitul Maqdis sudah menunggu para nabi bersosok, sudah berjamaah dia menunggu sang imam, bahkan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi satu-satunya yang berhak menjadi imam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan orang semacam ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada orang yang lebih daripada beliau dalam kemuliaannya, dalam tinggi derajatnya, dalam kecintaan Allah kepadanya, dalam keafdalian dari setiap makhluk dari Allah Subhanahu wa taala melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam masa hidupnya tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat berjamaah dalam keadaan beliau berpergian atau dalam keadaan beliau ada di kota, dalam keadaan beliau sehat maupun beliau dalam keadaan sakit, tetap beliau melaksanakan sholat berjamaah. Maka dari itu
pengarang dari kitab Maulid Adiyah ini ketika saya di Kota Tarim itu sering menyampaikan bahwa dengan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Aqil maruwiya fi ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla munfaridan ay bi ghairi jama'ati walau kana hadisan dhaifan. Tidak pernah di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada satu riwayat saja yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sholat sendirian tanpa beliau kerjakan secara berjamaah, walaupun kata Habib Umarnya hadis tersebut berstatus hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Itu tidak ada di dalam kitab-kitab hadis. Apalagi kalau Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, maka mustahil. Maka dari itu di akhir ayat beliau di marodi alladzi tuqibihi, di dalam suatu saat beliau sakit, yang sakitnya ini menyebabkan beliau saat di tahun tersebut meninggal dunia, meninggalkan kita sekalian dari kehidupan dunia yang fana ini. Nabi Muhammad SAW itu sudah sakit yang sangat parah, sampai-sampai beliau harus dipegang oleh dua orang di sisi kanan dan kiri beliau. Untuk apa beliau berjalan? Tidak lain untuk mengerjakan sholat berjamaah. Sampai diriwayatkan dalam hadis itu bahwa Nabi Muhammad SAW beliau karena ambisi untuk melaksanakan sholat berjamaah, beliau sampai terpingsan sebanyak 3 kali. Keluar beliau dari rumah pingsan, terus dibawa ke rumah sampai siuman, berdiri lagi untuk sholat jamaah, pingsan lagi. Terus beliau dibawa ke rumah lagi, siuman sadar, pingsan lagi. Tidak lain, ini dilakukan oleh beliau ingin menunjukkan kepada kita sebagai umat-umatnya akan keagungan, akan perhatian beliau terhadap sholat berjamaah. Maka dari itu para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita, para habaib-habaib kita, baik yang saya temui di Kota Tarim, Hadramut Yaman, ataupun yang dulu kita pernah dengar dan kita belajar darinya, mereka menganggap seorang yang berani meninggalkan sholat berjamaah, khususnya para laki-laki, itu merupakan sebuah musibah besar untuk dirinya, merupakan sebuah musibah yang sangat besar. Bahkan kalau di Kota Tarim zaman terdahulu, kata guru-guru kita, kalau ada orang yang dia meninggalkan sholat berjamaah, bukan meninggalkan sholat berjamaah, terlambat 1 rakaat. Misalnya sholat zuhur, dia datang ke masjid, imam sudah rakaat kedua, ini kan namanya makmum masbuk. Maka di kota tersebut mereka lihat orang tersebut, mereka ingat, dan setelahnya mereka sama-sama pergi ke orang tersebut dan mengucapkan bela sungkawa seperti orang yang lagi terkena musibah. Jadi di bela sungkawa 1 hari datang orang sama-sama di masjid tersebut mengucapkan Alhamdulillah ajra, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau ganjaran yang besar atas musibahmu. Musibah apa? Musibah tertinggal dari 1 rakaat daripada imam, sebanyak 1 rakaat. Tapi kalau misalnya memang ada ghaib, ada yang absen, yang ketinggalan sama sekali, bahkan yang tidak hadir jamaah sama sekali 3 hari jangka waktu untuk takziah dengan dia. Jadi seperti orang yang terkena musibah, orang yang tidak hadir untuk sholat berjamaah, seperti orang yang terkena musibah diberikan takziahnya 3 hari 3 malam, seperti orang yang sedang mengalami keluarganya itu meninggal dunia. Makanya kata para guru-guru kita, ketika mereka menceritakan tentang masalah ini, laisal musab man fatahul ahbab, bukanlah seorang yang ditimpa musibah itu ketika
Bukankah kata mereka ketika ayahnya meninggal dunia, saudaranya meninggal dunia, atau dia kehilangan teman yang dia cintai, apalagi kehilangan pacar, mustahil sekali, merupakan sebuah musibah. Walakin al-musab liman fatahu thawab. Tetapi musibah yang sejati, musibah yang hakiki, hakikatnya musibah itu adalah ketika kita ketinggalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya dalam sholat berjamaah. Maka ketika kita melihat di dalam hadis yang sahih dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalatul jamaati tafdulu min shalatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah." Salat dengan berjamaah itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih afdal, atau lebih afdal tidak sama daripada salat yang dikerjakan secara sendirian dengan 27 kali lipat. Dalam riwayat 25 kali lipat. Itu perbedaan antara sholat sendirian dan sholat berjamaah. Kata guru kita salah satunya Al-Habib Jindan bin Nautal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, pendiri Pondok Pesantren Al-Fahriyah Jakarta, ketika menjelaskan hadis ini, ketika kita kiaskan hadis yang semacam ini berupa pahala dari Allah dengan kehidupan dunia kita. Misal, ada orang yang berjualan di sebuah toko, atau dia berjualan di kaki lima. Dia tahu jikalau dia berjalan sedikit ke arah simpang, maka dia mampu untuk menjual barang dagangannya dan mendapatkan ribih, keuntungan 2 kali lipat. Kira-kira kata Habib Jindan, kira-kira orang tersebut akan rela berjalan atau tidak? Ini yakin kata kalau keuntungan penjualannya itu akan berlipat menjadi 2 kali lipat. Oh pasti, kata murid-muridnya. Kalau ini bisa dia berjalan 1 kilometer lagi, dia bawa dagangannya. 1 kilometer dia berjalan dengan perjalanan walaupun harus jalan kaki, tapi di suatu tempat yang sudah diisyaratkan dia mampu untuk menjual barang dagangan yang sama dengan keuntungan 10 kali lipat. Pasti lebih lagi, walaupun harus dia berjalan dengan jarak yang jauh, saya dia rela menanggung rasa capek dan letih berjalan selama kilo demi mendapatkan keuntungan banyak sekali. Ini bagaimana halnya? Kalau bukan hanya 10 kali lipat, 20 kali lipat, tapi 27 kali lipat akan didapatkan oleh seorang yang berjualan, walaupun harus dia berjalan jarak yang sangat jauh dengan banyak rintangannya. Niscaya dia akan senantiasa berambisi untuk ke tempat tersebut demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan ini kalau kita berbicara tentang masalah duniawi, keuntungan yang mungkin 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan lah kita makan habis. Dan maksimalnya ketika kita masuk dalam kubur, harta tersebut akan meninggalkan kita. Ini pahala kalau kita berjamaah dijadikan 27 kali lipat dengan kuantitas yang sama. Sholatnya yaitu itulah, rakaatnya ya sama 4 rakaat. Tetapi ketika kita kerjakan secara berjamaah, maka akan dipergandakan dengan pahalanya 27 kali lipat. Yang pahala lebih afdal daripada apa? Pahala yang akan senantiasa menemani kita saat kita di dalam kubur kita, bahkan akan menolong kita sekalian
ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pahalanya orang yang sholat berjamaah. Maka di dalam hadis yang sahih, terusan hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tidaklah seorang keluar dari rumahnya terus dia berwudu, dia bagusi wudunya dari rumah, kemudian berjalan dia menuju untuk sholat berjamaah, lam ya'tu khutbatan illa rufi'a lahu biha darajah. Tidaklah dia melangkah dengan satu langkah, keluar dari rumahnya satu langkah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajat untuknya. Allah akan memberikan pahala satu untuknya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan satu dosa dari dirinya. Bisa diubah kita berapa kali langkah? Ada yang 10 langkah, ada yang 100 langkah, ada yang 10 langkah. Semakin banyak langkahnya, semakin banyak pula pahala yang akan didapati orang tersebut. Gimana kalau pakai motor, pakai mobil? Diibaratkan berapa langkah dari tempat dia ke sana, berapa kali berputar mobil ataupun roda motornya, dan begitu juga pahala yang akan didapatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sampai di situ kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Rasul SAW, wal malaikatu yusalluna ahadikum ma'adama bi majlisil ladhi shallati. Dan malaikat akan senantiasa bersolawat atas kalian. Apa arti solawat dari malaikat? Solawat dari malaikat itu kata Al-Habib Muhammad bin Salih bin Habib, ayatnya Habib Muhammad, itu artinya istighfar. Artinya malaikat akan senantiasa beristighfar untuk kalian selagi kalian berada di tempat kalian sholat. Jadi kalau sudah kita sholat berjamaah, jadi selagi kita mantap di tempat kita sholat, kita berzikir setelahnya, kita bersama-sama berdoa, atau yang lebih istimewa lagi kalau kita duduk setelah sholat mendengarkan kajian ilmu agama, mendengarkan ceramah agama, mendengarkan ilmu pengetahuan, maka selagi kita berada di tempat tersebut, maka malaikat akan beristighfar untuk kita. Apa istighfar dari malaikat? Disebutkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, ampuni untuk si fulan, berikan rahmat untuk si fulan, dan berikan taubat untuk si fulan. Siapa? Orang yang duduk setelah sholat berjamaah di dalam tempat yang dia sholat di tempat tersebut. Selagi sebelum dia berhadas, kata Rasul, selagi dia banyak berbicara selain pembicaraan yang bermanfaat. Selagi kita belum berhadas, batal untuk kita belum. Selagi kita belum ngobrol dengan obrolan yang tidak bermanfaat, maka selagi itu malaikat akan memberikan istighfar, meminta ampun untuk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah kenikmatan sholat berjamaah. Maka dikatakan oleh guru kita berlandaskan kepada hadis bahwa orang yang sholat berjamaah, ketika sholat berjamaah itu Allah melihat kepada imam. Sholat berjamaah berapapun daripada jumlah jamaah tersebut, yang minimalnya kata para ulama fikih, sholat berjamaah itu adalah terdiri daripada makmum dan imam. Cukup dua, sudah dikategorikan sah jamaahnya. Walaupun yang imam itu dia yang nabuh betul, dia yang adzan, dia yang menutup masjid, dia jadi imam. Selagi ada yang jadi makmum untuk dirinya, maka tetap sah sholat berjamaahnya. Tapi semakin banyak berjamaahnya, maka semakin besar pula pahalanya. Terus kata Rasulullah SAW, ketika orang itu sholat berjamaah, maka Allah lihat kepada imam. Jadi yang
pertama kali dilihat adalah imam. Makanya yang berhak jadi imam kalau bisa yang paling paham, yang paling mengerti, khususnya di dalam ilmu fikih. Dia tahu bagaimana yang membatalkan sholat, bagaimana yang seharusnya dikerjakan daripada sunnah-sunnah sholat. Itu dia harus ngerti. Yang ini yang lebih dikedepankan. Bahkan kata para ulama, afdal minal adlaq, diutamakan daripada orang yang hafal Al-Quran. Misal ada orang hafal Al-Quran, ada yang ahli fikih. Orang yang hafal Al-Quran ini tidak paham dengan ilmu fikih, tapi paham sedikit-sedikit saja, maka didulukan orang yang ahli fikih, yang memang benar-benar ngerti dalam masalah fikih sholat. Tapi kalau dia dua-duanya, dia ahli fikih, dia hafiz Al-Quran, maka ini lebih afdal. Dia lebih utama dan utama. Itu. Karena apa? Karena ketika sholat berjamaah, Allah melihat kepada sang imam terlebih dahulu. Kalau kata Nabi Muhammad SAW, imamnya ini khusyuk, hatinya hadir dalam sholat, maka Allah terima sholat sang imam, dan Allah terima sholat seluruh orang yang menjadi makmumnya. Gitu. Allah terima sholat sang imam, dan Allah terima sholat mereka-mereka yang jadi makmumnya. Makanya kalau kita pun jamaah, pilih imam yang paling soleh, imam yang paling baik, akhlaknya bagus, dia juga ngerti dalam ilmu fikih. Apa? Karena Allah melihat kepada dirinya terlebih dahulu. Dan tapi kalau misal kata Nabi Muhammad SAW, hati sang imam ini ketika dipandang oleh Allah tidak ada khusyuknya, kehadiran hati kosong dari hatinya, maka Allah lihat kepada makmum yang ada di belakangnya, yaitu di stop yang pertama. Ayo, berapa jumlah stop yang pertama? 10 orang atau 20 orang. Dilihat apakah ada di antara stop yang pertama ini orang yang hadir hatinya. Ketika tidak ada yang hadir, seluruhnya pikirannya misalnya ke Benteng Kota Besar, atau seluruh pikirannya ada di Jakarta, lagi tamasya, lagi jalan-jalan pikirannya, maka Allah lihat ke sop yang kedua. Sop yang kedua tidak ada, sop yang ketiga, sop yang ketiga tidak ada, sop keempat, terus sampai akhir daripada sop. Tidak ada satupun yang hadir hatinya, baik imam wala makmum. Maka dilihat ke jarak perempuan. Jarak perempuan bisa ada, hanya walaupun hanya satu, Allah terima seluruh sholatnya imam dan sholatnya makmum yang ada di depan. Dan misalnya si perempuan tidak ada juga yang hadir hatinya, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala terima. Kenapa? Dari Muhammad Allah terima berjamaah. Artinya kita ini bisa yakin dengan ainul yakin, hakul yakin bahwa dengan sholat berjamaah itu sholat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata para guru-guru kita, mereka ilustrasikan di dalam masalah ilmu fikih, dalam masalah air. Masalah air kita sering belajar, alhamdulillah. Para ikhwan sekalian belajar dengan teman saya Ustaz Al-Habsyi, dan sudah belajar tentang masalah ilmu fikih dan masalah tentang bersuci dan sholat, dan khususnya masalah air. Dalam air itu kalau kita perhatikan, dalam ilmu fikih terbagi menjadi dua. Ini kitab apa yang dipelajari dalam fikih? Risalatul Jami'ah. Sudah Risalatul Jami'ah nanti meningkat ke Safinatun Najah. Nah, dalam Safinatun Najah pada umumnya itu ada pembahasan tentang al-ma, tentang masalah air. Air ini yang boleh kita gunakan untuk sahnya berwudu, yang itu dengan kita berwudu akan terangkat hadas, terbagi menjadi dua. Ada airnya banyak, ada airnya sedikit. Itu dibagi menjadi dua dari jumlahnya. Kalau banyak, apa yang disebut dengan air banyak? Air yang lebih daripada
bulan, atau oleh para ulama-ulama kita, guru-guru kita, mereka literkan 117 liter dalam hitungan di Indonesia ini pakai liter. Ini air banyak. Nah, ada juga yang namanya air sedikit. Air sedikit itu yang kurang daripada 2 bulan.